Batam sering dipahami sebagai kota harapan, kota industri, kota kerja. Kota yang menjanjikan peluang bagi siapapun yang bersedia datang dan berusaha. Letaknya strategis, berada di jalur perdagangan internasional, hanya sepelembaran laut dari Singapura. Dari kejauhan Batam tampak sibuk, pelabuhan beroperasi, pabrik berdiri, kapal datang dan pergi. Kota ini seolah tidak pernah berhenti bergerak. Namun, dari banyaknya kota yang berkembang dengan sangat cepat, Batam memiliki sisi lain yang jarang dibicarakan. Bukan karena sisi itu tersembunyi, tapi karena kita terbiasa melihat Batam hanya dari satu sudut, sudut ekonomi. Batam kota yang tumbuh secara alami. Ia dirancang, dibangun, didorong untuk menjadi mesin produksi. Sejak awal, Batam diposisikan sebagai kawasan industri dan perdagangan. Kota ini dibentuk untuk bekerja, dan ketika sebuah kota dibangun, terutama untuk bekerja, pertanyaan tentang bagaimana warganya hidup seringkali datang belakangan. Bagi banyak orang, Batam adalah kota persinggahan, tempat datang untuk mencari nafkah. Bertahan selama kontrak berlaku, lalu pergi ketika kesempatan habis. Hidup di Batam sering terasa sementara, tidak sepenuhnya menetap, tidak sepenuhnya aman. Banyak pekerja hidup dari kontrak ke kontrak, dengan kepastian yang sangat terbatas. Hari ini bekerja, besok belum tentu. Contoh kasus yang sering terjadi adalah gelombang PHK di sektor manufaktur dan galangan kapal ketika ekonomi global melambat. Dalam beberapa periode krisis, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Pekerja kontrak menjadi kelompok pertama yang terdampak. Mereka yang datang dengan harapan stabilitas harus kembali menghadapi ketidakpastian. Kota yang terlihat sibuk dari luar mendadak terasa sunyi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Inilah sisi gelap pertama Batam, ketergantungan ekonomi yang rapuh. Batam sangat bergantung pada arus investasi dan kondisi global. Ketika pasar dunia terguncang, Batam ikut bergetar. Kota ini tidak selalu punya ruang untuk melindungi warganya dari dampak tersebut. Jaring pengaman sosial terasa tipis. Bertahan menjadi pilihan utama, bukan berkembang. Di balik kawasan industri dan bangunan modern, ada kehidupan lain yang jarang muncul di muka publik. Permukiman padat, kampung pekerja, hunian sementara yang berdiri di atas lahan dengan status yang tidak selalu jelas. Banyak warga tinggal bertahun-tahun di tempat yang sama, tapi tetap hidup dalam ketidakpastian hukum. Kasus sengketa lahan menjadi cerita yang berulang di Batam. Warga yang telah lama menempati suatu kawasan, tiba-tiba harus berhadapan dengan klaim pengembangan. Mereka bukan selalu menolak pembangunan, tapi seringkali merasa tidak diajak bicara, tidak diberi waktu, tidak diberi pilihan yang setara. Penggusuran bisa terjadi tanpa sorotan besar, karena dianggap sebagai bagian dari penataan. Batam juga memiliki struktur tata kelola yang unik. Ada pemerintah kota, ada otoritas pengelola kawasan. Di atas kertas ini dimaksudkan untuk mempercepat investasi. Dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan sering menciptakan kebingungan. Investor bingung, warga lebih bingung. Kepastian hukum menjadi sesuatu yang sulit dirasakan oleh masyarakat kecil. Sisi gelap Batam berikutnya muncul dari posisinya sebagai kota perbatasan. Kota perbatasan selalu memiliki dua wajah. Di satu sisi ia menjadi pintu ekonomi, di sisi lain ia menjadi ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan. Dunia hiburan tumbuh pesat. Tempat-tempat malam berkembang mengikuti arus wisata dan kedekatan dengan negara lain. Di balik gemerlap itu, muncul kasus eksploitasi pekerja hiburan dan perdagangan manusia. Batam beberapa kali menjadi sorotan karena menjadi jalur transit atau tujuan eksploitasi, terutama bagi perempuan. Banyak dari mereka datang dengan janji pekerjaan, namun terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi. Ini bukan cerita sensasional. Ini adalah konsekuensi dari kota yang menjadi persimpangan arus manusia dan uang, dengan pengawasan yang tidak selalu seimbang. Laut yang mengelilingi Batam juga membawa paradoks. Ia membuka akses perdagangan internasional, tapi juga membuka celah bagi aktivitas ilegal. Kasus penyelundupan narkoba dan barang ilegal melalui jalur laut kerap terungkap. Tidak semuanya tertangkap, tidak semuanya terlihat. Tapi keberadaannya membentuk realitas sunyi bahwa Batam berada di garis depan kejahatan lintas negara. Namun sisi gelap Batam tidak hanya soal kriminalitas. Lebih dalam dari itu, sisi gelap Batam adalah rasa tidak memiliki. Banyak orang tinggal di Batam selama belasan tahun tapi tidak pernah benar-benar merasa memiliki kota ini. Mereka bekerja di sini, membesarkan anak di sini, tapi masa depan selalu dibayangkan di tempat lain. Kampung halaman tetap menjadi tujuan akhir. Batam hanya tempat singgah. Ini menciptakan kota dengan ikatan sosial yang rotan besar dan pergi. Komunitas sulit tumbuh kuat. Solidaritas sering terbatas pada lingkaran kecil. Ketika krisis datang, banyak yang memilih pergi, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak merasa punya pilihan lain.
Ironisnya, di tengah semua itu, Batam tetap terlihat berfungsi dengan baik. Pabrik tetap beroperasi, pelabuhan tetap sibuk, angka ekonomi tetap bergerak. Dari luar, Batam tampak sukses. Dari dalam, banyak warganya hidup dengan kewaspadaan yang terus-menerus. Waspada terhadap PHK, waspada terhadap konflik lahan, waspada terhadap perubahan kebijakan yang bisa mengubah hidup mereka dalam sekejap. Apakah ini sepenuhnya salah Batam? Tidak. Batam adalah hasil. Batam adalah konsekuensi dari cara kita membangun. Cara yang menempatkan efisiensi dan pertumbuhan di depan. Cara yang sering mengukur keberhasilan lewat angka investasi, bukan kualitas hidup warga. Batam bukan kota gagal. Tapi Batam juga belum menjadi kota yang benar-benar aman bagi warganya untuk bermimpi panjang. Ia kuat secara ekonomi, tapi rapuh secara sosial, sibuk di permukaan, lelah di dalam. Mungkin sisi gelap Batam bukan sesuatu yang harus ditutupi, tapi sesuatu yang perlu dilihat dengan jujur. Karena hanya dengan melihatnya kita bisa mulai bertanya, untuk siapa kota ini dibangun? Siapa yang dilindungi? Dan berapa banyak orang yang harus hidup dalam ketidakpastian agar roda ekonomi terus berputar? Batam adalah cermin, bukan hanya untuk Batam, tapi untuk kita memandang cara pembangunan di Indonesia. Sebuah pengingat bahwa kota yang benar-benar maju bukan hanya yang produktif, tapi yang memberi rasa aman, bukan hanya yang menarik modal, tapi yang menjaga manusia.